Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Kisah gaji honor Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari Baitul Mal. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga adalah seorang pedagang. Ketika ia dijadikan seorang khalifah, gajinya diambil dari Baitul Mal. Kemudian ia mengumpulkan kaum muslimin di Madinah Munawwarah lalu berkata, "Aku biasa berdagang dan kini kalian telah memberiku kesibukan ini, yaitu sebagai seorang khalifah. Oleh karena itu, bagaimanakah dengan mata pencaharianku?" Orang-orang menyampaikan berbagai pendapat tentang jumlah gaji Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu hanya berdiam diri. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu lantas bertanya kepadanya, "Bagaimanakah pendapatmu wahai Ali?" Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Ambillah uang sekedar yang dapat untuk mencukupi keperluanmu dan keluargamu." Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sangat menyetujui usul Sayyidina Ali tersebut dan menerimanya. Beberapa lama kemudian, beberapa orang sahabat termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair, dan Sayyidina Talhah radhiyallahu taala anhum ajma'in mengusulkan agar uang gaji Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ditambah karena dianggap kurang mencukupi. Akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani untuk mengemukakannya secara langsung kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka menemui Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, putri Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang juga istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap dengan perantaraannya dapat mengajukan usul tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Ketika Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha mengajukan usul tersebut, maka nampak raut muka marah pada wajah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya, "Siapakah yang mengusulkan ini?" Maka Sayyidah Hafsah menjawab, "Wahai ayah, jawablah dahulu bagaimana pendapatmu." Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Andaikan aku tahu siapa mereka, niscaya aku akan menampar wajah mereka. Hafsah, ceritakanlah kepadaku tentang pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik yang ada di rumahmu." Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha menjawab, "Beliau memiliki dua pakaian berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari Jumat atau ketika menemui utusan-utusan." Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ceritakanlah makanan terlezat yang pernah dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahmu." Maka Sayyidah Hafsah menjawab, "Roti yang terbuat dari tepung kasar dan ketika masih panas diolesi bekas-bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah wadah minyak. Beliau memakannya dengan penuh nikmat dan beliau juga membagi-bagikannya kepada orang lain." Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ceritakan apa alas tidur terbaik yang pernah digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahmu?" Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha menjawab, "Sehelai kain kasar. Pada musim panas kain itu dilipat 4 dan pada musim dingin separuh digunakan untuk alas tidurnya dan separuh lagi untuk selimutnya." Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Nah Hafsah, kini sampaikan kepada mereka bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu cara kehidupan yang aku harus mengikutinya. Perumpamaanku dengan dua orang sahabatku, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seperti tiga orang yang sedang melalui sebuah jalan. Orang yang pertama telah pergi dengan perbekalannya dan telah sampai tempat tujuan. Demikian juga orang yang kedua, ia telah mengikuti jalan orang yang pertama sehingga ia pun telah sampai ke tempat tujuan. Orang yang ketiga, yaitu adalah aku, kini baru memulai perjalanannya. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh dua orang sebelumnya, maka ia akan menjumpai keduanya. Namun jika ia tidak menempuh jalan orang-orang yang telah mendahuluinya, tentu ia tidak mungkin bisa bertemu dengan mereka."
Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh kehidupan seseorang yang sangat ditakuti oleh para raja-raja saat itu. Namun ia menjalani kehidupannya dengan zuhud, sedikit pun tidak tertarik dengan kenikmatan dunia. Suatu hari dia pernah berkhutbah di depan para sahabatnya dengan hanya mengenakan kain sarung dengan 12 tambalan. Salah satu tambalannya adalah ditambal dengan kulit. Dan suatu ketika ia pernah datang terlambat ke masjid untuk menunaikan solat Jumat. Ia berkata kepada jamaah, "Maafkan saya terlambat karena harus mencuci pakaian terlebih dahulu. Saya tidak memiliki baju yang lain untuk dipakai." Pernah juga suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sedang menikmati makanannya, lalu datanglah pelayannya memberitahu bahwa Sayyidina Utbah bin Abi Farqad radhiyallahu taala anhu ingin bertemu beliau. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengizinkan Sayyidina Utbah radhiyallahu taala anhu masuk, ia mengajak Sayyidina Utbah untuk makan bersama. Sayyidina Utbah radhiyallahu taala anhu menerima tawaran tersebut. Akan tetapi roti yang dihidangkan adalah roti yang tebal dan keras sehingga sulit untuk ditelan. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak menggunakan tepung yang halus untuk membuat roti?" Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, "Apakah semua orang Islam mampu memakan roti dari tepung yang halus?" Maka Sayyidina Utbah menyahut, "Tidak semuanya." Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Tampaknya engkau ingin agar aku menghabiskan kelezatan hidupku hanya di dunia ini sehingga aku tidak dapat bagian di akhirat kelak." Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sepotong kisah hikmah yang penuh dengan pelajaran dari salah seorang sahabat mulia, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka sehingga kita bisa berkumpul dengan mereka dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.